Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kris di kelas kita Literature Review. Dan pada kesempatan kali ini, Pak Kris akan menjelaskan terkait dengan PICO. PICO. Apa itu PICO? PICO lebih dikenal untuk membantu kita untuk merumuskan suatu research question. Karena PICO sendiri adalah suatu framework yang dikhususkan memang untuk membantu peneliti khususnya di uh, literature review atau bahkan meta analysis atau di bahasan kita adalah systematic literature review. Baik, Pak Kris akan memaparkan beberapa hal terkait dengan PICO dan nanti setelah kalian pelajari PICO ini, kalian akan membuat atau menyusun suatu kerangka. Di situ sudah Pak Kris beri worksheet-nya, silakan diisi dan kerangka ini akan kalian kembangkan menjadi sebuah protokol pada systematic literature review kalian. Baik. Baik, untuk mengawali PICO hari ini, Pak Kris akan menampilkan sebuah website ini cocok sekali dengan bahasan kita kali ini tentang PICO. Nah, PICO sendiri, seperti yang Pak Kris sampaikan tadi, adalah suatu framework yang memang diperuntukkan untuk membangun atau mengembangkan suatu research question. Nah, research question ini tentu saja berhubungan sekali dengan topik yang kalian pilih. Sehingga setelah kalian menentukan suatu topik, dalam menyusun research question atau pertanyaan penelitian, nah ini akan dibantu dengan PICO. PICO sendiri, seperti yang kalian lihat di sini, adalah patient atau population or problem di sini. Kemudian I sendiri adalah intervention. Memang pada umumnya PICO dan systematic literature review ini banyak digunakan dalam bidang kesehatan, sehingga istilah-istilahnya kemudian literatur di internet kebanyakan itu memang membahas atau mengkaji masalah-masalah di bidang kesehatan. Tetapi tidak masalah, nanti akan ada opsi untuk mengadaptasikannya ke bidang pendidikan atau sosial humaniora. Nah, P sendiri, patient or population atau problem di situ, I sendiri adalah intervention. Kalau di dunia kesehatan, di bidang kesehatan biasanya suatu tindakan atau treatment gitu ya. Kemudian C, untuk C-nya adalah comparison. Jadi seringkali di bidang kesehatan suatu treatment atau tindakan dibandingkan dengan treatment yang lain. Suatu uji coba apa ini obat, kemudian atau suatu formula begitu dibandingkan dengan obat yang lain, dengan formula yang lain, sehingga akan menimbulkan efek tertentu, misalkan seperti itu. Sehingga I dan C ini muncul. Dan O atau outcomes di sini terkait dengan seperti halnya efeknya atau hasilnya seperti apa. Seperti yang kalian lihat di sini, contohnya ini masih terkait dengan bidang kesehatan. Kalau di sini sebagai contoh, patient atau population atau problemnya adalah women who have experienced domestic violence, kekerasan. Kemudian ada advocacy program.
dengan pemberian apa ya, advokasi atau pendampingan gitu. Kemudian dibandingkan dengan general practice atau routine treatment atau selain advokasi, program advokasi ini sudah berjalan eh, secara umum, itu apa namanya, pendampingan yang sifatnya umum gitu. Tetapi di intervensi ini, di I ini ada suatu program advokasi yang khusus diberikan kepada wanita yang menerima atau diperlakukan tidak sopan atau mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan seperti itu. Kemudian di O sendiri ini adalah quality of life. Jadi ada skala eh, apa namanya? Skala kebahagiaan atau skala apa ini namanya? Skala kualitas kehidupannya seperti apa? Ini ada skalanya memang. Nah, ini diharapkan ada peningkatan tidak? Nah, secara umum seperti itu. Sehingga nanti muncul research question-nya dari PICO ini akan membantu kalian merumuskan suatu research question dari P sendiri, dari I, C, O. Sehingga ada women, kemudian who have experienced domestic violence. Ini diambil dari P. Kemudian how effective are advocacy programs. Seberapa efektifnya sih advokasi program ini, program advokasi yang diberikan. Mungkin ada program advokasi khusus ya yang akan diberikan di sini, yang sudah diberikan. Kemudian dibandingkan dengan program-program atau kegiatan atau pendampingan yang biasa diberikan eh, kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup dari eh, kaum perempuan ini, kaum wanita ini. Nah, diukur dari skalanya seperti apa. Ada skalanya sendiri untuk mengukur quality of life. Kemudian dari research question ini bisa kita tarik ke belakang, ada objektif di situ. The purpose of this review, jadi tujuan dari review ini adalah mengevaluasi suatu fenomena, atau kalau di sini adalah seberapa efektifnya penerapan program advokasi ini jika dibandingkan dengan eh, program atau kegiatan yang sudah umum diberikan kepada kaum wanita ini yang mendapatkan domestic violence dalam meningkatkan kualitas hidup kaum wanita yang disebutkan di atas. Nah, sehingga akan muncul juga opsi-opsi judul, salah satunya adalah the effectiveness of advocacy compared with routine general practice treatment for women who are or have previously experienced domestic violence, a systematic review for women's quality of life. Jadi pada intinya adalah judul ini efektivitas penerapan program advokasi dibandingkan dengan general practices yang rutin ya, tindakan rutin untuk yang diberikan kepada wanita khususnya yang telah mendapatkan tindak kekerasan, tetapi di sini skupnya adalah atau desainnya dalam kerangka systematic literature review. Khususnya lagi adalah terkait dengan kualitas hidup dari wanita-wanita yang sudah terdampak dari
domestic violence tadi. Nah, ini adalah suatu gambaran dari PIKO sendiri, bagaimana PIKO ini akan membantu kita memberikan arahan untuk merumuskan research question, kemudian ditarik ke belakang adalah objektif, kemudian terlebih lagi nanti pada perumusan judulnya seperti apa. Nah, dari judul, objektif, atau tujuan, kemudian research question ini nanti akan kita follow up ke dalam suatu protokol. Di mana protokol mungkin kalian sudah pernah melakukannya dulu ya, walaupun simple sekali pada semester 1 kalau kalian masih ingat. Nah, itu kalian akan menindaklanjutinya ke dalam sebuah protokol semacam itu. Protokol pencarian data, pencarian literatur untuk melakukan suatu kajian literatur. Ini terkait dengan PIKO. Namun demikian, PIKO ini masih bernuansa bidang kesehatan memang. Pak Kris coba mencari ini, kita menemukan mana ini ya? Nah, ini dia. Jika kalian lihat di layar kalian, ini ada PIKO yang seperti Pak Agri sampaikan tadi, yang quantitative studies. Memang ini population, patient, atau problem untuk yang P. Kemudian I itu intervention atau exposure, yang tindakan atau dan sebagainya tadi. Kemudian comparison or control, yang mengontrol atau yang dibandingkan itu apa, seperti tadi ya. Outcome, apa yang apa namanya, hasil apa yang mungkin didapat gitu. Hasil apa yang mungkin muncul. Kemudian untuk qualitative studies, nah ini jalan tengah untuk yang qualitative studies. Artinya kita bisa menggunakan ini di bidang pendidikan, walaupun di yang PIKO ini memang tidak menutup kemungkinan kita kita memakainya, karena seringkali kita membandingkan atau apa ini namanya, eh, memberikan suatu treatment atau intervensi pada sebuah subjek atau sebuah proses. Sebagai contoh, kita tahu media pembelajaran atau model pembelajaran, strategi pembelajaran. Ketika P-nya itu katakanlah siswa ya, kemudian diberi intervensi sebuah model pembelajaran, misalkan PJBL. Kita men-skip saja, tidak ada yang di compare, tidak ada yang dibandingkan. Langsung ke outcome atau hasilnya apa. Sehingga nanti untuk judul, untuk research questionnya mungkin saja populationnya bisa bisa mata pelajaran atau siswa juga bisa, atau bahkan kalau di variabel Y itu misalkan saja hasil belajar. Nah, ini yang sering sekali hasil belajar atau critical thinking mungkin. Nah, jadi population, passion, dan problem ini tidak selalu orang ya, tetapi suatu karakteristik yang bisa dimunculkan di sini. Bisa siswa, bisa hasil belajar, atau suatu keterampilan kalau di bidang pendidikan ya. Sebagai contoh, untuk research question yang akan muncul dari PIKO ini adalah eh, bagaimana bagaimana si intervensi ini, bagaimana PJBL ini dapat misalkan seperti apa ya, eh,
Atau kalau populasinya siswa berarti bagaimana PJBL dapat meningkatkan keterampilan bisa dijadikan ke outcome. Jadi populasi tetap siswa. Bagaimana PJBL dapat meningkatkan critical thinking pada siswa kelas 1. Jadi PICO ini tidak selalu urut, tidak apa-apa. Jadi misalkan seperti tadi kalau judulnya bagaimana PJBL dapat meningkatkan critical thinking pada siswa kelas 1 atau kelas 6 katakanlah. Jadi populasinya justru di akhir itu tidak masalah. Selama unsur-unsur ini, komponen-komponen ini muncul di situ. Walaupun comparison-nya tidak ada karena kita tidak membandingkan. Nah, jadi jangan khawatir. Ini eh, ini hanya kerangka yang membantu kita. Jadi tidak harus ada memang bagian comparison ini. Kalau kita membandingkan memang harus ada. Tetapi kalau kita tidak membandingkan, comparison ini bisa dihilangkan. Jadi I dulu, O, kemudian P. Bagaimana ya, research question-nya bagaimana PJBL dapat meningkatkan outcome-nya apa, dapat meningkatkan hasil belajar atau critical thinking, P-nya apa pada siswa kelas 6. Nah, gitu. Kalau diurutkan PICO berarti pada siswa kelas 6 seberapa efektif penggunaan inter I-nya, penggunaan atau penerapan PJBL dalam outcome-nya dalam meningkatkan critical thinking. Jadi kalau diurut seperti itu. Pada siswa kelas 6, seberapa efektif atau bagaimana intervensi, bagaimana PJBL, seberapa efektif PJBL dalam meningkatkan critical thinking atau keterampilan atau kemampuan berpikir kritis. Nah, itu contoh dari PICO. Kemudian ini yang kualitatif studies. Kalau tadi penelitian-penelitian kuantitatif biasanya seperti itu. Tapi tidak kalian jangan eh, bingung ini kuantitatif atau kualitatif. Yang penting Pico-nya di ini dulu saja karena kita lebih fokus pada SLR tidak yang kuantitatif atau kualitatif. Jadi nanti malah bingung nanti. Nah, untuk Pico-nya sendiri yang kedua ada population passion and problems, kemudian interest dan di sini konteks bukan comparison dan outcomes, tapi konteks di sini. Sehingga eh, kalau di bidang kesehatan ini seperti ini. Kalau di tempat kita di bidang pendidikan sebagai contoh, nanti akan pakai seperti contoh di worksheet-nya. Jadi di sini misalkan populasinya guru, misalkan ya. Guru. Di sini ada problem, ada condition, ada disease you are interested in. Kemudian ada interest, ada konteks. Jadi di sini bisa suatu fenomena, bisa juga suatu fenomena.
Fenomena ini bisa dimunculkan di P ini, atau paling gampang misalkan subjeknya juga nggak masalah. Guru misalkan. Guru bagaimana? Jadi kemudian guru di sini perasaan, atau lebih tepatnya attitude, kalau bahasa Inggrisnya attitude ya. Kalau bahasa Indonesia ya apa, sikap atau apa ya, dalam menyikapi suatu perubahan misalkan. Di sini konteksnya adalah eh, implementasi kurikulum merdeka misalkan. Jadi guru interestnya atau activity-nya atau experience-nya atau prosesnya di sini apa ya? Eh, Suatu perasaan atau attitude atau sikapnya guru, kemudian sikap, kemudian terhadap konteksnya implementasi kurikulum merdeka. Sehingga nanti research question-nya terdiri dari tiga ini, PICO ini. Bagaimana eh, guru atau bagaimana peran guru dalam menyikapi eh, implementasi kurikulum merdeka misalnya gitu. Atau hubungan dengan sikap atau perspektif ya. Jadi kalau tadi tentang perannya, jadi kalau yang kedua, opsi kedua misalkan masih yang sama terkait dengan guru, eh, PICO. Jadi bagaimana sikap guru, jadi ini dibalik tidak masalah, I-nya dulu baru P. Bagaimana sikap guru terhadap implementasi kurikulum merdeka. Ini bisa dijadikan suatu research question. Sehingga nanti objektifnya apa atau tujuannya apa? Ingin mengetahui eh, peran guru dalam menyikapi perubahan kurikulum menuju kurikulum implementasi kurikulum merdeka, atau yang terakhir tadi ingin mengetahui eh, apa tadi, sikap guru terhadap implementasi kurikulum merdeka. Sikap di sini bukan bukan ini ya, sikap baik dan tidak baik bukan, tetapi sikap di sini berasal dari attitude, dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang konteksnya di sini adalah eh, memandang tentang implementasinya seperti apa. Nah, gitu. Bagaimana guru itu memandang, bagaimana guru itu menentukan sikap terhadap implementasi kurikulum merdeka. Terlibat atau tidak, mempunyai pandangan yang berbeda atau tidak, pesimis atau tidak, atau optimis bahkan, dan sebagainya. Ini konteks dari suatu sikap kayak gitu tuh. Nah, ini eh, bisa kita buat pikonya, baik piko yang atas tadi yang pertama maupun piko yang kedua. Silakan. Kemudian ini tadi piko yang selanjutnya. Nah, ini tipe-tipe question ya. Ini bisa dibaca di website ini. Ini ada beberapa eh, tipe questions, tipe-tipe pertanyaan. Tetapi ini sebagai pengetahuan saja buat kalian. Ada yang bersifat diagnostik, kemudian etiologik, kemudian meaning, prevention, kemudian prognosis, atau lebih tepatnya kalau ini memprediksi, dan ini memberikan suatu treatment ya seperti apa. Penjelasannya ada di sini, dan ini sebagai pengetahuan saja. Nah, kita lanjut ke
penugasan ATS-nya adalah yang ini. Ini ATS kita berbeda dari ATS mata kuliah yang lain karena kita berbasis proyek. Jadi kita seakan-akan tidak ada ATS. Kita berprogres terus. Progres terus. Jadi eh, mungkin berbeda dari mata kuliah yang lain. Nah, ini adalah yang harus kalian kerjakan untuk kesempatan kali ini. Sampai kita berjumpa lagi setelah libur Lebaran ya. Ini akan Pak kawal progres kalian. Untuk sementara ini, untuk pekan ini yang akan kalian uh, lakukan. Simple, tetapi butuh butuh pertimbangan karena ini akan kalian follow up untuk menjadi sebuah review atau ini akan di follow up ke dalam sebuah protokol nantinya. Nah, bagi yang sudah mengisi eh, topik tujuan sampai research question dan motivation kemarin, oke, terima kasih. Nah, ini jadi bahan untuk mengisi ini. Apakah sudah sesuai atau apakah sudah tajam ya ataukah sudah sesuai dengan framework yang umumnya dipakai di systematic literature review karena PICO ini memang eh, eh, sesuatu yang umum, framework yang umum yang digunakan untuk merumuskan question pada sebuah systematic literature review. Nah, di sini kembali kita berjumpa dengan PICO, tetapi ini ada comparison or control dan outcome. Kalau hanya 3 saja, silakan mengisi sampai ke comparison saja, outcome-nya tidak usah. Kalau 4-4-nya, silakan diisi ke-4-nya. Kalau comparison-nya tidak ada, silakan dikosongi saja. Nah, ini adalah P, I, C, dan O. Seperti yang Pak dijelaskan tadi, population-nya siapa? Guru sekolah dasar. Intervention-nya atau apa yang interest tadi. Eh, prosesnya atau kalau tadi apa ya? Experience-nya apa? Suatu feeling, suatu konteks sikap tadi sudah Pak Kris jelaskan. Nah, konteksnya apa? Penerapan kurikulum Merdeka atau implementasi kurikulum Merdeka. Sehingga akan muncul suatu research question dari Pico tadi. Bagaimana sikap guru terhadap implementasi kurikulum Merdeka? Ini singkat ya. Questionnya singkat. Paling belum membahas tata bahasanya, tapi singkatnya seperti bagaimana sikap guru terhadap penerapan kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Karena ini khususon di guru sekolah dasar. Ini tidak perlu diisi, dua ini tidak perlu diisi, tetapi kalau iseng-iseng mau isi ya bisa juga eh, mereferensi ke yang tadi, apakah ini jenis-jenis terapi atau prevention atau diagnosis atau etiologi atau prognosis ini prediksi. Nah, bagaimana sikap guru itu mengeksplor kan? Apakah itu etiologi atau diagnosis ya? Nah, gitu. Types of studies ini tidak perlu, nanti malah bingung. Lanjut saja ke search strategy. Kalau di sini, silakan menulis where you will search. Di mana kamu akan mencari data, mencari literaturnya. Ini bisa kalian isi lebih dari satu. PubMed, kemudian Science Direct, dan ERIC. Di pertemuan selanjutnya, nanti kita akan mencari mulai bagaimana sih mencari literaturnya,
dari dua atau lebih sumber atau dua atau lebih databases di situ, ya tidak masalah karena di situ mungkin saja banyak yang sama. Kalau banyak yang sama gimana ya Pak? Nanti kita kerjanya double dong. Nah, jangan khawatir. Next time, next meeting kita akan menggunakan suatu aplikasi untuk biar yang sama di bagaimana kan ya, biar tidak membaca satu-satu, tetapi kita secara singkat mendapatkan gitu. Lalu nanti, nah ini diisi dulu, kira-kira database-nya berapa? Dua atau tiga? Wajib minimal dua ya. Silakan Eric Science Direct atau Eric PubMed atau PubMed Science Direct atau ketiga-tiganya PubMed Science Direct dan Eric. Akan kita eksplorasi semuanya. Nah, dari situ sistemnya bagaimana ini search konsep. Istilah-istilah yang akan kita gunakan di situ apa saja ya? Karena pikonya sudah didapat, guru, sikap, dan implementasi kurikulum merdeka, berarti terms-nya juga bisa digunakan nih. Guru atau apa ini, pendidik atau pengajar juga. Pengajar bukan siswa ya. Guru sekolah dasar, guru SD. Kan. Nah, di sini memang konsepnya siapa guru sekolah dasar kan di sini. Jadi guru SD, guru pendidik sekolah dasar, pengajar sekolah dasar, disingkat atau tidak. Nah, ini terms-terms yang seperti ini disebutkan semua. SD dan sekolah dasar nanti akan terdeteksi berbeda soalnya di sistem. Sistem tidak bisa memahami bahwa sekolah dasar itu adalah SD. Tahunya adalah hurufnya beda. Kan gitu. Nah, sikap sikap di sini bagaimana ya? Attitude, sikap, pandangan. Nah, konteks dari suatu sikap itu apa? Pandangan, hmm, perasaan mungkin ya. Jadi yang akan kita kaji itu apa sih? Sikap. Sikap itu yang seperti apa? Karena nanti eh, terms atau istilah-istilah ini akan kita munculkan di pencarian kita. Misalkan gini, nanti akan seperti ini, or, nah gini nih. Nah, juga. Nah, melihat ya seperti ini ya. Nah, jadi ada or. Ini yang horizontal. Pendidik atau pengajar sekolah dasar atau guru sekolah dasar atau guru SD itu ditulis semua. Kemudian attitude atau sikap. Jadi semua akan masuk ke situ. Atau semua akan terfilter melalui istilah-istilah ini. Untuk vertikalnya ya, guru SD, kemudian sikap dan implementasi KM ini pakainya N. Jadi kalau nanti itu pertemuan yang nanti ya, ini frameworknya dibakukan dulu. Sebagai contoh, kalau sedang mencari berarti guru apa ini namanya? Pendidik SD or pengajar sekolah dasar or guru SD and sikapnya apa? Attitude or sikap or pandangan or perasaan and implementasi IKM itu apa? IKM, kurikulum merdeka.
pelajar Pancasila, misalkan itu. Pelajar Pancasila. Jadi ini or juga ketika nanti memasukkan ke keywords-nya. Ya. Nah ini kita lakukan untuk membuat scoop. Nah, ini di bawah ada scoop. Dan ini akan membantu kita untuk dalam proses pencarian literaturnya. Baik, selanjutnya adalah eligibility criteria. Nah, kriterianya apa? Tadi sudah ya, inklusi dan eksklusi. Pikonya sudah kita tentukan. Jadi, terkait dengan guru, sikap, dan IKM, mana yang diinklusi? Setelah kita dapat artikelnya, kemudian di eligibility criteria ini ada proses inklusi dan eksklusi. Nantinya artikel-artikel itu akan kita baca semuanya. Nah, dalam membaca tentu saja ada patokannya nih. Apa yang harus dipertahankan dan mana yang harus dibuang nih. Oke, ini lebih dari satu nggak masalah. Inklusinya guru sebagai subjek, karena ini population ya. Tentang guru, berarti guru sebagai subjek atau guru sebagai apa mungkin guru sebagai eksekutor atau apa, serah kalian kan. Eksklusinya yang tidak termasuk berarti guru tidak dilibatkan di situ. Kemudian adanya siswa berarti tidak usah. Karena konteksnya adalah sikap guru nih. Intervensinya mengkaji tentang sikap ya. Berarti yang di-include berarti yang mengkaji sikap, yang mengkaji attitude, yang mengkaji tanggapan terhadap apa namanya terhadap implementasi KM. Kemudian yang di-excluded berarti yang tidak menyatakan sikap. Berarti yang apa itu? Yang hanya di situ mengimplementasikan tanpa ada bahasan terkait dengan sikapnya seperti apa, berarti yang tidak butuh kita artikel yang seperti itu. Kemudian yang nya konteksnya IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Otomatis yang di-include berarti tentang kurikulum Merdeka. Yang di-exclude kira-kira apa ya? Nah, yang di-exclude berarti yang selain kurikulum Merdeka, K13, KTSP, dan sebagainya. Nah, ini sudah. Kemudian mungkin saja ada additional limits, batasan-batasan yang perlu ditambahkan, seperti artikel harus berbahasa Inggris, artikel harus berbahasa Indonesia. Kalau di sini, artikel harus terbit di tahun 2020 sampai 2022. Kalian yang menentukan. Boleh 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Kemudian karena ini IKM pertimbangannya ya, nah, berarti harus terimplementasi di Indonesia misalkan. Jadi artikel-artikel yang eh, walaupun sikap guru terhadap suatu kurikulum, tetapi di Cina, kemudian di Turki, di Timur Tengah, di Afrika, atau di Eropa. Nah, itu berarti otomatis tidak masuk ke kajian kita karena kita IKM. Selama mengkaji IKM, kemudian melibatkan guru, ada guru, sikap guru di situ seperti apa, sikap tadi konteksnya sudah dijelaskan. Walaupun ini adalah penelitian atau artikel luar Indonesia, tetapi yang menyangkut ini, oh ternyata ada yang concern dengan implementasi kurikulum Merdeka di tempat kita nih. Walaupun penulisnya luar, tetapi kajiannya mengkaji kita, tidak masalah. Karena di sini adalah bukan artikel di Indonesia, tetapi konteksnya
di Indonesia. Misalkan kalian batasi seperti itu. Atau mungkin kalian tidak membatasi hanya artikel di Indonesia. Boleh artikel se, se any. Jadi artikel-artikelnya selama mengkaji itu nggak masalah. Indonesianya dihapus. Seperti ini. Nah, mungkin ini tugas buat kalian untuk ini. Jadi ATS kita sekali lagi ATS kita berbeda dari mata kuliah yang lain karena kita butuh progres di sini. Topik bahasan kita adalah PICO sebagai framework dalam memunculkan research question, kemudian objektif, terlebih lagi nanti akan menjadi possible title. Jadi kira-kira judulnya apa sudah kelihatan di situ. Nah, untuk yang harus kalian kerjakan ini yang sudah Pak Kris contohkan, kecuali yang type of question, kemudian types of studies ini tidak perlu. Oke, mungkin itu saja dari Pak Kris, semoga bermanfaat, bisa dikerjakan mulai hari ini sampai Lebaran nanti. Silakan menikmati ibadah puasa dengan sedikit-sedikit mempelajari Pico ini ya. Oke, sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.